Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 27 Agustus 2024. Hari ini gereja memperingati Santa Monica, orang kudus yang amat luar biasa. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara. Ia adalah ibu dari Santo Agustinus. Ia berasal dari keluarga Kristiani yang sangat saleh dan taat beribadat. Pada usia 20 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda kafir, Patricius. Dan disinilah mulai muncul air mata yang sangat banyak. Kehidupan bersama Patricius mengalami tekanan batin yang amat hebat. Ditambah anaknya Agustinus ikut sikap-sikap ayahnya. Patricius mencemooh ketika Monica mencoba mendidik Agustinus. Maka Agustinus menjadi orang yang jauh dari Allah karena mengikuti Patricius ayahnya. Monica dengan tekun berdoa mohon kepada Allah agar suami dan anaknya bertobat. Lama tidak ada tanda-tanda Allah akan mengabulkannya. Namun Monica tidak berhenti, terus berusaha dan berdoa. Akhirnya menjelang akhir hidupnya, Patricius sang suami bertobat dan minta dipermandikan. Air mata Monica menjadi air mata sukacita karena rahmat yang diterima oleh Patricius. Namun masih menjadi PR, yakni anaknya yang hidupnya jauh dari Allah. Namun berkat kegigihan Santa Monica, doa-doanya, Agustinus bertobat dan menjadi orang kudus. Kita bersyukur atas hidup Santa Monica yang sungguh dipenuhi dengan doa dan keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Bacaan hari ini dikutip yang bacaan pertama dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, di mana Paulus mengingatkan agar umat berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah mereka terima dari Paulus dan teman-temannya. Harapannya, dengan setia itulah maka mereka akan mendapatkan kasih karunia dari Allah.
Sedangkan dalam bacaan Injil melanjutkan kecaman Yesus kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan pemimpin buta. Yesus mencela mereka karena mereka melakukan yang satu, yang lain diabaikan. Persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan dibayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat diabaikan, yakni belas kasih, keadilan, dan kesetiaan. Dengan demikian, mereka dikritik karena hanya melakukan hukum dan aturan dan tidak melakukan cinta kasih. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak untuk merenungkan pertama-tama pribadi Santa Monica yang tidak pernah menyerah dengan doa-doanya, penuh keyakinan, sekalipun harus menunggu lama, namun ia yakin Tuhan akan mendengarkan doanya karena ia berdoa dari kedalaman hati. Untuk itu kita hendaknya belajar dari Santa Monica. Jangan pernah berhenti dan putus asa dengan doa-doa kita. Pasti Tuhan akan mengabulkannya kalau kita berdoa dari kedalaman hati dan bukan dari pikiran. Dari bacaan yang pertama, kita diingatkan oleh Santo Paulus agar kita bertindak atas ajaran yang disampaikan oleh para rasul lewat pemimpin-pemimpin kita. Hendaknya kita melaksanakan, berpegang pada ajaran yang disampaikan oleh para rasul kepada kita lewat magisterium, pemimpin-pemimpin kita dan gereja. Dari bacaan Injil, kita diajak untuk tidak mengabaikan yang lain, tetapi semua kita lakukan dan disempurnakan dengan hati. Kalau mereka dikritik, ketika mereka orang-orang Farisi melakukan persembahan, selasih, persepuluhan mereka lakukan, tapi tidak diikuti oleh cinta kasih, sia-sialah. Maka kita diajak untuk melakukan hukum Taurat, hukum gereja, dan disempurnakan dengan hukum kasih. Kalau demikian, kita akan semakin berkenan kepada Allah. Maka pertanyaan yang boleh kita ajukan, apakah kita sudah menyempurnakan hukum dan aturan dengan hukum utama, yakni cinta kasih? Kita melakukan hukum dan aturan dengan motivasi untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau demikian, kita sudah melaksanakan tugas sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan Santa Monica dan atas sabdamu yang mengajak kami untuk melaksanakan hukum kasih. Semoga kami kemampukan
untuk menggenapi, menyempurnakan pelaksanaan hukum itu dengan hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, agar akhirnya kami tidak melaksanakan hukum hanya secara kaku. Semoga iman umatmu yang lemah engkau kuatkan, yang jatuh engkau bangkitkan, yang mandek engkau dorong, agar akhirnya iman kami tetap bertumbuh dan kami semakin meyakini engkau sebagai penyelamat. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang telah meninggal engkau terima dalam pangkuanmu, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami pendampingan, bimbingan, dan kasih-Mu. Untuk itu, sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk menciptakan, menjalankan pola hidup yang sehat, agar terbebas dari berbagai penyakit. Terima kasih untuk semua saja yang telah berkontribusi dalam kegiatan menggereja. Dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana. Semoga akhirnya gereja semakin mampu mengadakan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Masih saya ingatkan untuk ambil bagian dalam kegiatan dalam rangka ulang tahun paroki. Lewat jalan sehat, bakti sosial, dan puncaknya tanggal 8 September nanti Ekaristi. Semoga dengan itu semua kita mampu menjalin persahabatan bersama. Semoga kita sadari bahwa gereja tergantung juga kepada kita. Maka mari kita dukung bersama-sama agar akhirnya gereja semakin mampu menjangkau banyak orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.